Selamat sore. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis 16 Maret 2023 akan melaksanakan pengujian karya tulis ilmiah dengan judul Pengolahan daun kering menjadi pupuk kompos berkualitas. Dan perkenalkan, nama saya Aris Aliwardana dari kelas 12 MIPA dengan NIS SN 0058763219. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sekaligus moderator Bapak DR Koco Dalinsari Esut DR IPM. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru penguji, yaitu Ibu Ina Veronica SPD, Ibu Agus Panilungika SPD, dan Ibu Yuliana SPD. Poin yang dibahas dalam presentasi ini adalah yang pertama, tujuan pembahasan. Kemudian daftar pustaka meliputi kompos, daun kering, tahapan, dan faktor yang mempengaruhi. Kemudian pembahasan meliputi pengertian kompos, cara pembuatan, dan faktor yang mempengaruhi. Juga manfaat. Negatif dari pupuk buatan, maka perlu adanya suatu tindakan yang perlu dibudidayakan, yaitu memupuk tanaman dengan menggunakan pupuk organik, pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Penggunaan pupuk dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Selain itu, perannya cukup besar terhadap perbaikan tanah serta lingkungan. Jadi pupuk organik salah satunya adalah kompos. Pupuk kompos adalah salah satu pupuk organik yang dibuat dengan menguraikan sisa-sisa tanaman seperti daun kering, kulit kayu, sabut kelapa, dan lain-lain dengan bantuan mikroorganisme. Pengertian pupuk kompos. Pupuk kompos atau pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari sisa tanaman atau sampah yang diproses dengan bantuan bakteri. Pengertian kompos. Kompos adalah hasil penguraian dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat dengan berbagai mikroba dengan kondisi yang lembab dan aerobik atau anaerobik, atau bisa disebut tanpa udara atau hampa udara. Sedangkan pengomposan adalah proses di mana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Menurut Margono, selama proses pengomposan, karena ada interaksi antara mikroorganisme yang bekerja di dalamnya, bahan-bahan organik tersebut berupa dedaunan, jerami, sisa-sisa ranting, dan dahan. Menurut Indriani, kompos telah mengalami penguraian sehingga tidak dikenali bentuk aslinya. Kita bisa mengenali dalam bentuk warna, itu warnanya kehitam-kehitaman dan tidak berbau. Pada prinsipnya, proses pengomposan adalah penguraian bahan organik sehingga perbandingan rasio CN bahan organik tersebut mirip dengan rasio CN tanah. Menurut Setio Diorini dan kawan-kawan, perbandingan rasio CN yang mirip atau mendekati tanah, maka kompos itu siap untuk digunakan. Daun kering. Apa sih itu daun kering? Daun kering hasil produktivitas pohonan dan tanaman adalah limbah yang tidak produktif dan hanya sebagai pupuk kompos saja. Daun kering dapat disebabkan karena serangan gulma atau hama penyakit, perubahan iklim, serta masih banyak sekali penyebabnya dan akan gugur ke tanah dan menjadi limbah atau waste. Menurut Kuluk dalam kutipannya yang berjudul Pemanfaatan Limbah Tebu yang terdapat dalam artikel balitas.litbang.com.id, menyatakan bahwa daun kering tidak hanya satu atau beberapa saja, namun terdapat pula daun kering yang masih berada pada pohon dan masih utuh seluruhnya menjadi kering. Ini mengakibatkan karena serangan hama, penyakit,
pada pohon tersebut. Kemudian ada 3 tahapan pengomposan menurut jurnal MESPE Aceh ID yang mengutip jurnal Irawan tahun 2014. Ada 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap penghangatan, yaitu mikroorganisme hadir dalam bahan kompos secara cepat karena pengaruh udara, senyawa organik sehingga menyebabkan suhu meningkat dan bertugas mengkonsumsi karbohidrat dan protein sehingga bahan kompos dapat terdegradasi dengan cepat. Tahap yang ketiga, tahap pendinginan, yaitu jumlah mikroorganisme ternofodik berkurang karena bahan makanan yang berkurang. Hal ini menyebabkan mikroorganisme mesofilik mulai beraktivitas kembali. Kemudian, cara mengolah pupuk kompos dari daun kering. Yang pertama, kita akan mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu pot, atau bisa juga kalau tidak ada pot kita bisa pakai polybag atau plastik, tapi bawahnya harus kita kasih lubang agar tempat udara. Kemudian gunting. Gunting berfungsi sebagai alat pemotong agar bahan dapat menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian pengaduk untuk mengaduk kompos. Kemudian plastik atau kresek, fermentasikan kompos. Kemudian bahannya untuk membuat pupuk kompos dari daun kering ada 5. Yang pertama, daun kering sebagai karbon, kemudian daun hijau sebagai nitrogen, buah busuk sebagai tempat sarang mikroorganisme, kemudian limbah dapur, dan terakhir tanah. Pengecilan ukuran. Daun kering dan daun hijau dikecilkan atau dihancurkan agar luas permukaannya kecil sehingga akan mempercepat proses pengomposan. Pengecilan ini dilakukan menggunakan gunting untuk memotong atau mencacah daun kering dan daun hijau agar membentuk potongan-potongan kecil. Yang ketiga, pencampuran bahan. Pada pencampuran bahan di sini, setiap lapisan tanah menggunakan buah busuk, kemudian ditambahkan dengan daun kering dan daun hijau perbandingan 1:1. Tambahkan lagi dengan tanah, lakukan secara berulang dan hingga dekat dengan permukaan wadah atau polybag. Setelah bahan dicampurkan, tutup dengan plastik sebagai proses fermentasi. Proses pencampurannya yang pertama, masukkan sedikit tanah ke dalam polybag karena tanah banyak mengandung mikroorganisme. Kemudian yang kedua, setelah kita masukkan tanah, kita masukkan lagi sedikit buah busuk karena buah busuk adalah sarang mikroorganisme. Karena buah busuk banyak mengandung bakteri dan jamur. Yang ketiga, masukkan 1 genggam daun kering, dan daun kering berperan sebagai karbon. Kemudian setelah masukkan daun kering, masukkan pula 1 genggam daun hijau sebagai perbandingan 1:1 untuk daun kering. Daun hijau berperan sebagai nitrogen. Kemudian yang kelima, setelah kita masukkan daun hijau, kita masukkan sedikit limbah dapur karena limbah dapur dapat membantu proses pengomposan sebagai tambahan energi mikroorganisme. Yang keenam, lapisi limbah dapur dengan tanah supaya menjaga kelembapan dalam pengomposan tersebut. Yang ketujuh, lakukan proses yang sama secara berulang sampai permukaan mendekati polybag. Tutup polybag dengan plastik sebagai proses fermentasi kompos, lalu simpan di tempat yang teduh. Setelah selesai proses pencampuran bahan, kita akan masuk ke proses pengadukan. Pengadukan kompos dilakukan untuk menyeimbangkan temperatur dan membantu kematangan. Pengadukan dapat menyebabkan terciptanya udara dari bagian timbunan, terjadi penguraian bahan organik yang mempat dalam proses penguraian berlangsung merata. Hal ini terjadi karena lapisan bahan di tengah tumpukan akan menjadi pengomposan cepat. Pembalikan dilakukan
dengan cara membalikan lapisan atas ke lapisan tengah ke lapisan bawah, dan lapisan bawah ke lapisan atas. Pengadukan bahan kompos tersebut dilakukan setiap 3 hari sekali dan ditambahkan air jika kompos terlihat kering, sehingga diharapkan aerasi dalam proses fermentasi tersebut dapat merata. Hasil yang baik dari pembuatan kompos tersebut dapat dilihat dari warna kompos yang berwarna coklat kehitaman dan biasanya terlihat pada hari ke-16, 24, dan ke-32. Sebelum kompos digunakan, silakan diamkan 2 atau 3 hari tanpa ditutup tetapi jauh dari sinar matahari. Faktor mempengaruhi pengomposan. Yang pertama, nilai CN atau bahan. Nilai CN yang dimaksud itu nilai C itu karbon dan N itu nitrogen. Jadi jika karbon lebih tinggi dari nitrogen, itu akan mempengaruhi pengomposan baik dari waktu ataupun hasil. Begitu juga dengan kebalikannya, jika nitrogen lebih banyak daripada karbon, itu juga akan mempengaruhi proses, karena semakin rendah CN dan karbon, maka diperlukan untuk pengomposan semakin singkat. Kemudian ukuran bahan yang berukuran lebih kecil akan lebih cepat berproses karena semakin luas bahan yang bersentuhan dengan bakteri. Kemudian komposisi bahan. Pengomposan dapat dari beberapa macam bahan lebih baik dan lebih cepat bila ditambahkan bahan makanan dan zat tumbuhan yang dibutuhkan mikroorganisme seperti yang dijelaskan, yaitu limbah dapur dan daun kering. Kemudian yang perlu diperhatikan juga kelembapan. Pada umumnya mikroorganisme dapat bekerja dengan kelembapan sekitar 40-60%. Kondisi tersebut perlu dijaga agar mikroorganisme dapat bekerja secara optimal. Kemudian suhu optimal untuk pengomposan sekitar 30-50 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi akan mengakibatkan kematian mikroorganisme. Jika suhunya rendah, itu juga akan memperlambat proses pengomposan. Manfaat kompos bermanfaat untuk menjaga kesehatan akar serta membuat akar tanaman mudah tumbuh. Tanaman yang dipupuk dengan kompos juga cenderung lebih baik kualitasnya daripada pupuk bahan kimia. Tetapi kompos memiliki beberapa manfaat menurut Isroy. Yang pertama, dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi, dia meliputi menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah, mengurangi volume atau ukuran. Ketiga, memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Kemudian yang kedua, aspek lingkungan. Mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah. Kemudian mengurangi kebutuhan tanah untuk timbunan. Aspek bagi tanah. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur dan karakteristik tanah. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas serap udara tanah. Yang keempat, meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil panen seperti rasa, nilai gizi, dan jumlah panen. Yang keenam, menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman. Yang ketujuh, menekan pertumbuhan atau serangan penyakit terhadap tanaman. Yang kedelapan, meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanaman. Kesimpulannya, yang pertama, daun kering dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk kompos. Yang kedua, rasio CN atau rasio karbon dan nitrogen bahan, kemudian ukuran bahan, suhu dan sirkulasi udara sangat penting dan perlu diperhatikan dalam proses pengomposan. Lumayan lama presentasinya, 20 menit, jadi 10 menit lebih lama daripada waktu yang dikasih. Langsung saja saya berikan kesempatan dari Bu Rika dulu. Saya langsung ke PDF-nya itu ya. Yang pertama untuk penulisan di I3 ya, dikoreksi ya.
bagian D. Bagian D ya, silakan komentari. Kemudian itu nomor 2, halaman 2 bagian C, rumusan masalahnya. Apakah sudah terjawab di kesimpulan? Ya. Kemudian halaman 9, ini ada kata sifatnya panah ini hampir. Saya tidak tahu itu bahasa apa. Mungkin Bunda bisa jelaskan, nanti bantu jelaskan. Kemudian di situ ada lebih masif. Halaman 9 ya, ada ya? Ada nggak? Halaman 9, sifatnya panah ini hampir. Sifatnya panah ini hampir. Hampir kalau. Kemudian di situ ada lagi lebih harum dan lebih masif. Ya. Kalau memang ini buat dalam kurungnya, kalau memang ada artinya buat dalam kurung gitu ya, biar penulisnya tidak bingung. Kemudian ya itu aja kayaknya. Saya mau tanya, kamu sudah praktek kuku kompas nih? Karena waktunya terbatas, saya tidak mempraktek. Berarti ini bukan kamu gitu? Gambarnya saya nonton dari YouTube, jadi saya lihat proses orang pembuatannya. Jadi saya ingin bertanya Berarti dengan gini kamu. Bunda, kalau itu gambar dari YouTube kamu harus sebutkan sumbernya. Iya. Ya, nanti kamu disebut membaca kayak orang. Karena di bawahnya tidak ada, Pak. Iya. Kan biasanya kalau kita nyomot itu ada di bawah Sumber sini. misalnya dari mana? Sumbernya ada. Iya, ada sumbernya di bawah gambar. Jadi Iya, saya kira itu kamu. Jadi saya ingin Saya bertanya juga tadi. Jadi nanti itu ya. Ya. Kalau kita ngambil karya punya orang itu bukan foto kita misalnya ini ya kita harus sebutkan sumber. Ditulis di bawah sumber dari mana itu. Ya, silakan Bunda. Tapi karena berhubung ini bukan kamu, jadi nanti tolong ditambahkan sumbernya ya yang di bawah fotonya. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, di sini saya tidak banyak waktu bertanya karena sudah dibaca semua ya isi makalah atau karya tulisnya. Di situ kita mendengar ya seperti membaca buku lah gitu. Nah di sini tidak banyak yang saya minta karena memang saya juga ingin ya melihat videonya untuk mempraktekkan membuat pupuk kompos ini. Biar nanti saya mau nirunya karena di sini kan manfaat penulis membuatnya ini kan coba dilihat halaman 2 itu bagi penulis sebagai bahan tambahan pengalaman itu kan. Jadi saya juga ingin belajar, ingin melihat videonya seperti apa cara membuatnya. Siapa tahu nanti saya juga bisa mempraktekkan di rumah menggunakan daun-daun kering tadi yang penulis bahas tadi. Itu aja Pak, saya ingin susulan videonya. Walaupun komposnya belum jadi ya. Iya. Tapi jadi nanti pas sebelum rumah jadi sebelum itu saya lihat bahannya kan ada daun kering, ada daun basah, tapi judulnya kan daun kering. Nah kalau saya sih cenderungnya nggak usah aja dihilangkan aja daun kering sebelum basah dari daun saja gitu, karena di gambar ini ada daun kering, ada daun basah. Jadi judulnya menurut saya akan etis kalau mengolah daun menjadi pupuk ini. Apa sih dorman? Maksudnya dalam artian belum stabil tuh mungkin karena suhu, mungkin keadaan suhunya belum stabil. Jadi artinya dorman itu tidur. Jadi dorman itu artinya mikroorganisme lagi tidur, tidak bisa berfungsi karena suhunya rendah tadi kan. Ya, memang risiko kalau kita nyontek punya orang ini, kalau bahasa orang yang orang pakai kita nggak paham, nanti jadi menulis untuk yang menyadur istilah yang bukan bahasa Indonesia sebaiknya dicetak miring. Ini presentasi yang telah saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan, terutama dalam laporan yang saya berikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.